dibahas adalah teori belajar konstruktivisme, merupakan suatu pendekatan dalam bidang pendidikan yang menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Konstruktivisme menolak pandangan tradisional bahwa pengetahuan dapat disampaikan secara langsung dari guru kepada siswa, dan lebih mengutamakan proses konstruksi pengetahuan oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna. Sejarah teori belajar konstruktivisme mencakup kontribusi dari beberapa ahli yang berperan dalam pengembangan dan pemahaman konsep ini. Beberapa tokoh kunci dalam sejarah konstruktivisme antara lain ada Jean Piaget 1898 sampai 1980. Sebagai salah satu pelopor konstruktivisme, Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif. Yang kedua ada Jerome Bruner 1915 sampai 2016, merupakan salah satu di antara yang berkontribusi dalam teori konstruktivisme. Bruner memberikan kontribusi signifikan terhadap konstruktivisme melalui teori tentang pembelajaran berbasis konsep. Ia mengemukakan bahwa materi pembelajaran sebaiknya disusun secara struktural agar sesuai dengan kemampuan pemahaman anak pada tahap perkembangan tertentu. Selanjutnya ada dari David Ausubel 1918 sampai 2008, juga merupakan satu di antara ahli yang berkontribusi dalam teori konstruktivisme. Ausubel mengembangkan teori pembelajaran konsep yang telah menekankan pentingnya mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Proses ini juga disebut sebagai pembelajaran memuat atau pembelajaran penerimaan. Paradigma konstruktivisme dalam pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, konstruktivisme telah menjadi fondasi filosofis yang mengubah perspektif kita terhadap proses pembelajaran. Berbeda dengan pandangan konvensional yang menganggap pembelajaran sebagai transfer informasi dari guru ke siswa, konstruktivisme menggambarkan pembelajaran sebagai perjalanan dinamis di mana siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung, refleksi, dan interaksi sosial. Sejalan dengan pendapat A. Nur Rahman 2019 yang menyatakan bahwa konstruktivisme adalah tanggapan terhadap pengembangan harapan baru dalam proses pembelajaran yang menekankan peran aktif peserta didik dalam merancang dan menginisiasi kegiatan belajar mereka sendiri. Yang kedua ada Driscoll tahun 2000 menjelaskan bahwa dalam teori konstruktivisme, pengetahuan hanya bisa ada di dalam pikiran manusia, dan hal itu tidak harus sesuai dengan realitas dunia nyata. Peserta didik akan terus berusaha memperoleh model mental pribadi mereka tentang dunia nyata dan persepsi mereka tentang dunia itu. Menurut Jonasson tahun 1994, konstruktivisme juga sering disalahartikan sebagai teori pembelajaran yang memaksa peserta didik untuk menemukan kembali sebuah roda. Nyatanya, konstruktivisme ini memanfaatkan dan memicu keingintahuan bawaan peserta didik tentang dunia dan bagaimana segala sesuatunya bekerja. Peserta didik tidak menemukan kembali roda, melainkan memahami bagaimana roda berputar dan berfungsi. Konstruktivisme dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial. Keberhasilan konstruksi pengetahuan dapat berasal dari kemampuan kognitif peserta didik atau kognitif konstruktifin, dan melalui interaksi sosial dengan guru, teman sebaya, orang tua, dan melalui hal yang lainnya.
Baiklah, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu konstruktivisme menurut para ahli. Menurut teori konstruktivis, salah satu prinsip kunci dalam psikologi pendidikan ialah guru hanya bertugas menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Sebaliknya, siswa diharapkan membangun pengetahuan mereka sendiri secara aktif. Pengajaran konstruktivis dapat membuat siswa mengembangkan kemampuannya berpikir aktif supaya menjadi cadangan pengetahuannya sendiri dan menerapkannya. Konstruktivisme merupakan teori pembelajaran yang esensial atau pembelajaran yang sangat penting bagi pendidikan dalam mendukung proses pembelajaran peserta didiknya. Konsep dasar konstruktivisme adalah bahwa individu secara aktif membentuk pengetahuan mereka sendiri dan realitas pembelajaran dipengaruhi oleh pengalaman. Sebagai pembelajar, berikut teori konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama, Piaget. Pembelajaran adalah proses di mana individu secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, Vygotsky. Menurutnya, pengetahuan dibangun melalui interaksi dengan orang lain, terutama melalui bahasa dan budaya. Konsep utamanya adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana pembelajaran terjadi saat seorang individu dibimbing oleh orang yang lebih mahir. Yang ketiga, Jerome Bruner menekankan bahwa pembelajaran proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan dan pengalaman mereka sebelumnya. Yang keempat, Glasserveld menekankan bahwa pengetahuan bukanlah representasi langsung dari realitas eksternal, tetapi dibangun secara subjektif oleh individu berdasarkan interpretasi mereka terhadap pengalaman. Yang kelima, John Dewey, pembelajaran harus bersifat aktif dan partisipatif di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi atas pengalaman tersebut. Baiklah, kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya meliputi kemampuannya untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam dan mempromosikan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk aktif terlibat dalam membangun makna dan pengetahuan mereka sendiri melalui refleksi, diskusi, dan interaksi sosial. Ada juga kekurangannya, yaitu seperti waktu yang dibutuhkan dalam proses konstruksi pengetahuan, kurangnya efisiensi dalam pembelajaran formal yang terstruktur, dan kemungkinan kesulitan bagi beberapa peserta didik dalam mengonstruksi pengetahuan secara mandiri tanpa bimbingan yang memadai. Baiklah, kita akan masuk dalam cara penerapannya. Nah, ada beberapa cara kebijakan yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang konstruktivis. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman dengan proses konstruksi pengetahuan guru, menyajikan suatu topik kepada peserta didik, dan membimbing mereka untuk mengeksplorasi topik tersebut melalui eksperimen atau pengujian. Yang kedua, pengalaman dan apresiasi terhadap berbagai perspektif. Semua peserta didik berbeda satu sama lain dalam cara berpikir mereka sehingga timbul kebutuhan untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Di sini, para siswa didorong untuk melakukan kerjasama dengan kelompok dan di dalam kelompok mereka bisa berbagi pendapat mereka satu sama lain. Yang ketiga, memberikan pelajaran sosial dan emosional yang tercakup di dalamnya adalah kesadaran diri, pengelolaan perasaan, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Yang keempat, gunakan metode representasi. Penggunaan berbagai media untuk memperkaya peserta didik untuk melihat topik yang sedang dibahas di kelas dari berbagai dimensi. Yang terakhir, kita akan membahas rangkuman. Tadi kita sudah membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Menurut para ahli seperti Piaget dan John Dewey, ada juga kelebihan dan kelemahan teori konstruktivisme. Dan terakhir kita juga membahas penerapan teori belajar konstruktivisme dalam konteks pembelajaran, menyoroti strategi dan pendekatan yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan responsif.
humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul sejak 1950-an. Aliran ini memandang bahwa manusia sebagai manusia, artinya manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Ciri khas aliran humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku dan si bukan pengamat. Sebagai makhluk hidup, ia harus mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Teori humanistik lebih mengedepankan sisi humanis manusia dan tidak menuntut jangka waktu pembelajaran mencapai pemahaman yang diinginkan, akan tetapi lebih menekankan pada sisi atau materi yang harus dipelajari agar membentuk manusia seutuhnya. Tokoh-tokoh yang ada di dalam teori belajar humanistik, yang pertama ada Abraham Maslow 1908 sampai 1970. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yakni kebutuhan estetis. Kebutuhan jasmania seperti makan, minum, dan tidur menuntut sekali untuk dipuaskan. Apabila kebutuhan ini terpuaskan, maka muncullah keamanan seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan terhindar dari bahaya dan bencana. Berikut adalah kebutuhan untuk memiliki dan cinta kasih, seperti dorongan untuk memiliki kawan dan berkeluarga, kebutuhan untuk menjadi anggota kelompok, dan sebagainya. Yang kedua ada Karl Ransom Rogers 1902 sampai 1987. Yang pertama ada hasrat untuk belajar. Di dalam kelas yang humanistik, para peserta didik diberi kesempatan dan kebebasan untuk memuaskan dorongan ingin tahunya, untuk memenuhi minat dan menemukan apa yang penting dan berarti tentang dunia dan sekitarnya. Yang kedua ada belajar, yang berarti belajar adalah akan mempunyai arti atau makna jika apa yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud peserta didik. Hal ini berarti ia akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajarinya mempunyai arti baginya. Yang ketiga adalah belajar tanpa ancaman. Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik, berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Proses belajar akan lancar manakala peserta didik dapat menguji kemampuannya, dapat mencoba pengalaman-pengalaman baru atau membuat kesalahan-kesalahan tanpa mendapat ancaman yang biasanya dapat menyinggung peserta perasaan. Yang keempat ada belajar atau atas inisiatif sendiri. Belajar atas inisiatif sendiri juga mengajarkan peserta didik menjadi pribadi yang bebas, tidak bergantungan, dan percaya pada diri sendiri. Apabila peserta didik belajar atas inisiatif sendiri, akan memiliki kesempatan untuk menimbang-nimbang. Yang E ada untuk belajar untuk perubahan prinsip. Terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. Menurut Rogers, dahulu kala peserta didik belajar mengenai fakta-fakta dan gagasan-gagasan yang statis. Waktu itu dunia lambat berubah dan apa yang diperoleh di sekolah sudah dipandang cukup untuk menuntut zaman. Yang ketiga ada Arthur Ward 1912 sampai 1999. Menurut Combs, perilaku yang keliru atau tidak baik menjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Misalkan guru mengeluh peserta didiknya memiliki minat belajar yang rendah. Sebenarnya itu disebabkan para
peserta didik itu tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki oleh guru. Baiklah, saya akan membahas mengenai teori selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Menurut Carl Ransom Rogers dalam bukunya Freedom to Learn, ia memaparkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya adalah: yang pertama, manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dirinya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan peserta didik mempunyai relevansi dengan pemahaman mereka. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Yang keempat, tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang kelima, apabila ancaman dari diri peserta didik rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh peserta didik dengan melakukannya secara langsung. Yang ketujuh, belajar dipelancar bila mana peserta didik dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Yang kedelapan, belajar inisiatif sendiri yang melibatkan peserta didik seutuhnya baik perasaan maupun intelek merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Yang kesembilan, kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai terutama jika peserta didik dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri, dan penilaian dari orang lain merupakan cara kedua yang penting. Yang kesepuluh, belajar yang paling berguna secara rasional di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuan ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Prinsip lain dalam proses pembelajaran humanistik adalah bahwa proses pembelajaran harus mengajarkan peserta didik bagaimana belajar dan menilai kegunaan belajar itu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Aliran humanistik memandang bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada, kognitif, afektif, psikomotorik. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spiritual selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama yang memakai proses pengalaman belajarnya sendiri. Tujuan pembelajaran berdasarkan teori ini lebih kepada proses belajar daripada hasil belajarnya, sedangkan proses pembelajaran yang umumnya dilalui antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk berjalan atas inisiatif sendiri sehingga akan mengalami belajar eksperiensial. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, peserta didik didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung risiko perilaku yang ditunjukkan. Yang keenam, guru menerima apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran peserta didik, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas segala risiko proses belajarnya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan peserta didik untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Yang kedelapan, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi peserta didik. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada
materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator keberhasilan aplikasi ini adalah peserta didik merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauan sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, dan tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori humanistik ini sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang praktis dan operasional, namun sumbangan teori ini amat besar. Psikologi humanistik memberikan perhatian bahwa guru adalah sebagai fasilitator. Guru harus berupaya dengan berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan guru. Yang pertama, memberikan perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Yang kedua, membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat lebih umum. Yang ketiga, mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya, sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Yang keempat, mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima, menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Yang keenam, menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual maupun sikap-sikap perasaan, dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individual ataupun bagi kelompok. Yang ketujuh, bila mana cuaca penerimaan kelas telah dimantapkan, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang peserta didik yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti peserta didik lain. Yang kedelapan, mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksa, tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh peserta didik. Yang kesembilan, dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang mendalam dan kuat selama belajar. Yang kesepuluh, di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pimpinan harus mencoba mengenali dan menerima keterbatasannya sendiri. Selanjutnya kita membahas mengenai kelebihan dan kelemahan teori belajar humanistik. Kelebihan yang pertama, sangat menghargai karakteristik dan potensi manusia. Yang kedua, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang ketiga, indikator keberhasilan aplikasi ini adalah peserta didik merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauan sendiri. Yang keempat, peserta didik dapat menjadi manusia bebas, tidak terikat terhadap orang lain, dan mengatur kepribadiannya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Yang kelima, menurut aliran humanisme, individu itu cenderung mempunyai kemauan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dan ciri lingkungan. Yang keenam, aliran humanisme tidak menyetujui sifat pesimisme. Dalam aliran ini, individu itu memiliki sifat yang optimis. Teori humanistik sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya.
Yang kedelapan, ide-ide, konsep-konsep, taksonomi tujuan yang dirumuskan dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Selanjutnya, kelemahan teori belajar humanistik. Kelemahan yang pertama, peserta didik yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang kedua, karakter manusia tidak akan terbentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena humanistik menganggap bahwa potensi manusia adalah punya keinginan untuk belajar. Yang ketiga, apabila tidak diperlakukan pembimbingan dari guru kepada peserta didiknya secara baik, pembelajaran yang bebas akan menimbulkan motivasi yang bebas pula, apalagi peserta didik yang masih usia sekolah dasar. Yang keempat, teori humanisme terlalu optimistik, secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sifat alamiah manusia. Yang kelima, teori humanisme seperti halnya teori psikodinamika tidak bisa diuji dengan mudah. Yang keenam, banyak konsep dalam psikologi humanisme seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya. Ini masih buram dan subjektif. Yang ketujuh, psikologi humanisme mengalami pembiasaan terhadap nilai individualistis. Yang ke-8, teori humanisme ini dikritik karena sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan yang masih sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang praktis serta operasional. Yang ke-9, aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran. Guru lebih mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar.